Saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bersyukur ya bisa ketemu lagi, bisa ngumpul lagi bareng di ibadah raya kita GBI Kenisa. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa, kita menyiapkan hati kita. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami semua bersyukur bisa hadir di ibadah pagi hari ini. Gak ada yang kebetulan ya Tuhan. Semua baik, itu semuanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa beribadah tempat yang sungguh amat baik bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh semua hak yang istimewa ya Tuhan, kami bisa ya Tuhan berdoa ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Beribadah kepadamu ya Tuhan. Menyembah, memuji-Mu ya Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan. Pagi sampai siang nanti ya Tuhan acara ini ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan semua ya Tuhan. Lidah semua ya Tuhan. Orang-orang yang ada di sini ya Tuhan. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Engkau hadir. 2-3 orang berkumpul ya Tuhan Engkau hadir ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan merasakan hadirat-Mu. Dan diberkati ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Thank you Jesus. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Roh Kudus hadir di sini.
bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Sing Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Thank you Jesus. Kami percaya betul ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Mazmur 34 ayat 5 sampai 11. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu.
Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Dia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeah. Alright. Sejuknya hati bila dekat dengannya, ku lupakan semua masalah. Walau dari pagi cuma makan bubur, tapi ku tetap bersyukur. Karena cuma ada satu nama, nama satu saja yang disembah, yaitu Yesus. Dialah Raja atas segala raja. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Selamanya Tuhan. Yes. Hidup ini Engkau yang pegang ya Tuhan. Thank you Jesus. Oh, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Semua ya Tuhan, Engkau yang pegang ya Tuhan. Aku tahu. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya, Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. ku berjalan. Ku berjalan serta Yesus, maka
jelas, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang berat. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang berat. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang berat. Tangan bagiku ini tangan Tuhan yang berat. Shalom. Setelah mendengar khotbah Pak Nino kemarin sama sharing dari France tentang pelayanan misi, saya belajar bahwa emang benar pengalaman jumpa sama Tuhan itu harusnya membuat kita lebih bersemangat lagi untuk memenangkan jiwa. Jadi saya kan di Kenisa full timer itu dari 2008. Dari 2008 sampai saat ini yang saya belajar dan saya lihat sendiri gitu, Kenisa itu adalah gereja yang memberi. Salah satu contohnya kita punya namanya dana misi untuk hamba-hamba Tuhan. Ada yang di Jawa, di luar Jawa, bahkan sampai misionaris yang di luar negeri. Kita tahu ada Tante Femi di Nepal, ada pendeta Bethesda di Pakistan gitu. Itu hamba-hamba Tuhan ini emang semua kalau kita mungkin keluarga Opung sama Oma yang sering banget didoain gitu. Pendeta ini di ini, pendeta ini di ini gitu. Dan setiap bulan itu kita juga sering dapat kayak mereka WA gitu. Bilang terima kasih ya buat Kenisa, kami bisa melakukan pelayanan ini gitu. Bahkan terima kasih ya buat Kenisa, kami bisa membayar uang sekolah anak kami gitu. Kenisa memperhatikan bukan cuma dalam hal pelayanan, tapi bagaimana juga kehidupan dari hamba-hamba Tuhan ini. Dan itu luar biasa banget gitu. Gereja kita nggak yang punya banyak banget duitnya, nggak gitu. Tapi dalam segala situasi, gereja kita, rumah kita ini selalu emang memberi aja gitu. Kadang-kadang tiba-tiba, Pak Nino free transfer ini gitu. Bahkan saat COVID gitu gereja, nggak ada ibadah, semua online. Tapi emang itulah yang Tuhan kasih untuk gereja ini gitu. Dan kita bersyukur banget. Dan satu contoh lagi soal memberi, nggak jauh-jauh ya, saya belajar dari Opung gitu. Setiap dia dapat berkat, dia udah punya list, daftar orang-orang yang mau dia transfer gitu. Si ini gitu. Kadang kalau kita total tuh habis juga ya banyak gitu kan. Kalau mungkin orang sekarang bilang rugi dong gitu. Tapi emang itulah Opung gitu. Dan itu selalu dia lakukan bahkan sampai
hari-hari terakhirnya gitu, dia tetap mau ngasih aja. Pernah suatu hari saya lagi ke Patra mau liatin opung, dia lagi biasa kan dengan kehebohannya dia lah, "Nona tolong teleponin tukang bunga," gitu. Mau kirim bunga siapa gitu, dia sebutin lah, "Ini ulang tahun." Terus ya dalam hati saya, "Pung, dia banyak duit, gak usah dikirim bunga juga kayaknya gak apa-apa gitu." Tapi dia bilang, "Iya Pung, nanti diurusin," gitu. Tapi si Opung bilang, dia udah tua, tapi dia gak seneng gitu. Gak seneng karena anak-anaknya atau karena keluarganya gitu. Tapi hidupnya gak happy. Jadi aku mau kirim bunga biar dia seneng gitu. Itu dalam kesakitannya, dalam dia di tempat tidur, dia bisa memikirkan hal itu gitu. Saya ambil ke diri saya ya, kalau saya sakit, boro-boro mikirin orang ya. Sembuh aja dulu kitanya gitu. Sehat aja dulu, gak ada waktu kayaknya mikirin orang lain, ulang tahun orang apa segala macam gitu. Tapi ya itu teladan yang Opung berikan gitu. Dan itu pun ya aku juga belajar gitu. Bahwa memberi itu ternyata membawa sukacita kok gitu. Membawa sukacita kok memberi itu. Dan itu yang Opung kasih lihat, dia kalau udah ngasih kayak puas gitu. Kalau udah ada bukti transfernya kayak dia puas, udah seneng gitu. Dan itu teladan yang aku juga belajar gitu. Kita mau baca ayat ya. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan sederhananya bilang, juga janganlah lupa melakukan yang baik terhadap orang-orang lain dan saling menolong. Karena itu pun merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu udah baik banget ke kita gitu. Gereja kita, bahkan kita ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah terlebih dahulu mengalami Engkau Tuhan. Kami sudah merasakan bagaimana kasih-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami, pakai kami Tuhan, supaya kami juga memiliki hati seperti Engkau, yang penuh dengan belas kasihan, mau memberi, mau membantu orang lain sesama kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu terpancar dari hidup kami Tuhan. Dan setiap persembahan yang akan kami berikan pada pagi hari ini, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati setiap jemaat yang memberi, Kau berkati usaha pekerjaan mereka, Kau berkati semua bisnisnya, Kau berkati keluarga, kesehatan, pendidikan, apapun itu Tuhan. Biar semua dalam kendalinya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau, dan dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last away. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, sama-sama katakan, though I know that I can make it, I know that I can stand, no matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it, with Him I know I can stand, no matter what may come my way, my life is in your hands. So when your tests and trials, So when your tests
trials, they seem to get you down, and all your friends and loved ones are nowhere to be found. Remember, there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just leave your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, menguasai hati dan jiwa dan pikiran kami. Karena Engkaulah Allah sumber damai sejahtera itu Tuhan. Tiada orang lain Tuhan yang memiliki damai sejahtera yang merasakan yang kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkaulah Bapa kami yang kekal. Bapa yang selalu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kasih setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan kami perlukan ya Tuhan setiap waktu ya Tuhan. Karena kami ingin Tuhan setiap saat merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Yang memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk persembahan kami ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengar suara isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami. Khususnya hamba-Mu Tuhan. Kosongkan pikiranku Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan yang kami dengarkan suaranya Tuhan. Agar Engkau firman Tuhan yang akan menyegarkan hati kami, pikiran kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan umat-Mu pada pagi hari ini, supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini akan menjadi berkat buat kehidupan kami untuk yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Present Worship, terima kasih Edo dan teman-teman. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, shalom semuanya. Apa kabar? Haleluya. Haleluya. Kita masuk pada minggu kedua pada bulan ini dan tema yang sudah ditetapkan oleh Pak Nino, Bu Meda untuk kita belajar bulan ini adalah mengenai experiencing God. Ini adalah suatu lanjutan daripada bulan yang kemarin adalah broken heart atau pergumulan kita. Yang saya rasa semua pasti mengalami dan sekarang kita akan bisa belajar bagaimana mengalami Tuhan. Experiencing God. Saudara-saudara kasih, saya rasa kalau experiencing God kita semua pasti mengalami semuanya. Mungkin sadar atau tidak sadar kita mengalami. Kalau kita masih bernafas sampai saat ini kita mengalami Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sulit menjelaskan bagaimana mengalami Tuhan. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan mengalami Tuhan sesuai dengan apa yang tetapkan Tuhan kepada saya melalui firman Tuhan. Jadi mengalami Tuhan itu kayak sehari-hari kita mengalami Tuhan, tapi kita susah menjelaskannya. Setiap hari kita makan 3 kali, ada yang 2 kali sehari, tapi kita menjelaskan tadi kita makan apa. Mungkin setelah makan malam, besok pagi kita lupa kemarin makan apa. Atau mungkin saudara berada di sini, menikmati kasih Tuhan, mengalami Tuhan, tapi tidak tahu sebenarnya kita mengalami Tuhan. Sebagai contoh misalkan gravitas, gitu, gravity. Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak punya gravity, Pak Nino sama Bu Meda tidak bisa duduk sebelah-sebelahan. Pak Nino ada di tembok sana, Bu Meda ada di sini. Tidak bisa memegang tangan satu sama lain. Saudara tidak bisa mengasihi satu sama lain karena saudara tidak bisa menyentuh apa yang saudara kasihi. Sebenarnya setiap kali kita mengalami Tuhan. Setiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Setiap hari kita mengalami Tuhan. Tapi apa yang dipentingkan dalam experiencing God di sini adalah yang tadi kita naikkan puji-pujian dan penyembahan itu mengenai damai sejahtera. Sebenarnya apa yang kita perlukan di sini adalah damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita merasakan damai sejahtera? Pak Nino kemarin minggu lalu kita ada kesaksian bagaimana dia menerima firman Tuhan mengenai gereja, dia merasakan damai sejahtera. Saudara bagaimana bisa menerima damai sejahtera ketika tadi menaikkan puji-pujian dan penyembahan?
Mungkin sampai ada yang meneteskan air matanya. Nah itu experience of God. Dan kadang-kadang saudara di dalam tengah-tengah masalah, di dalam keluarga saudara, atau kita punya masalah di dalam pekerjaan kita, dan tiba-tiba kita rasakan damai sejahtera, walaupun masalahnya masih ada Bapak Ibu sekalian. Ini damai sejahtera ini yang kita perlukan. Ini yang kita akan pelajarin selama bulan ini, yang mulai Pak Nino minggu lalu. Dan saya akan share kepada saudara mengenai firman Tuhan. It's about damai sejahtera itu. Jadi damai sejahtera atau peace with God itu bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena gagah perkasa kita. Roh Kudus yang hadir di sini yang memberikan kita damai sejahtera. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita banyak kesaksian yang bisa kita baca dalam Alkitab mengenai damai sejahtera itu. Semua tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab kita menceritakan banyak hal pengalamannya dengan Tuhan. Yang saya mau ambil yang karena saya masih dalam devosional saya di Kisah Para Rasul, saya belajar mengenai perjalanan Paulus, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Paulus diubahkan oleh Tuhan dengan keadaan yang supranatural Bapak Ibu sekalian. Ketika Paulus berjalan menuju Damsyik dan dia terhenti dan dibutakan dan melihat Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya yang aku? Dan Saulus bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa segala hal yang kita masukin ini adalah supranatural, semuanya yang kita alami Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara damai sejahtera adalah karya supranatural yang tidak pernah kita bisa pelajari, tiba-tiba datang kepada kita dan memberitahu kepada kita tentang suatu hal yang kita tidak pernah pikirkan. Paulus menuju Damsyik, tiba-tiba sekelilingnya dibutakan dan hanya dia mendengar suara Tuhan secara audible. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara-saudara kasih, tapi damai sejahtera itu tidak datang untuk sia-sia Bapak Ibu sekalian. Hanya sekedar one time perasaan kita. Tentu ada lanjutannya. Yang seperti kita dengar minggu lalu, tujuan damai sejahtera adalah membawa kita kepada tujuan Tuhan sesungguhnya kepada kita semua. Bulan lalu kita belajar dari Pastor Joe bahwa masalah yang kita hadapi kadang-kadang itu untuk merubah perjalanan kita dari suatu tujuan ke tujuan yang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Di Kisah Para Rasul 26 Jo, apa tujuan Tuhan kepada Rasul Paulus? Kisah Para Rasul 26 ayat ke-18. Apa tujuan Tuhan untuk menghampiri Paulus? Yaitu untuk membuka mata jemaat Tuhan. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang yang dikuduskan. Tuhan membutuhkan jiwa-jiwa Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan bisa menggunakan seorang Saulus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara-saudara kasih, inilah pengalaman dari Paulus dengan Tuhan. Jadi berjalan dengan Tuhan, experiencing God, tidak ada hubungan dengan masa lalu Bapak Ibu sekalian, tidak ada hubungan. Saya sebagai daswar yang dahulu sama saya yang ke depan itu tidak ada hubungan Bapak Ibu sekalian. Terus Tuhan akan bentuk, terus Tuhan akan bentuk, terus Tuhan akan bentuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pengalaman kita
Walaupun saya membaca Alkitab dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Berkali-kali. Bukan ada jaminan saya mengerti tujuan Tuhan. Makanya saya selalu perlu damai sejahtera itu setiap saat. Karena Bapak Ibu sekalian, dia damai sejahtera itu saya perlukan. Karena kita itu tidak free dalam masalah Bapak Ibu sekalian. Saudara bisa tidak berbuat dosa, tapi bukan jaminan saudara tidak punya masalah. You can be sin free, but you cannot be problem free. Saudara kasih, saya punya kesaksian Bapak Ibu sekalian, ketika awal-awal dalam perkawinan saya, itu persoalan demi persoalan saya hadapi dan bahkan saya tidak ingin tahu bagaimana cara mencari solusinya Bapak Ibu sekalian. Ini salah, itu salah, itu salah, itu salah, semua salah Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan bentuk saya Bapak Ibu sekalian, saya bertahan dalam masalah. Kalau melawan Mike Tyson 3 ronde kita selesai. Tapi saya harus melawan ini itu terus. Berapa ronde saya lawan, saya bertahun-tahun. Kadang-kadang saya tidak mau pulang, karena pulang di rumah masalah semuanya. Makan ini salah, ngomong ini salah, semua salah Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, disitulah titik itulah saya mencari jawaban, yaitu mencari Tuhan. Pendeta demi pendeta tidak ada jaminan Bapak Ibu sekalian. Bahkan salah pendeta pun ada Bapak Ibu sekalian. Maksud saya mencari, bahkan saya kalau udah masalah itu curhatnya kan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya kadang-kadang ada pendeta yang punya kuasa profetik, belum tentu dia benar Bapak Ibu sekalian. Belum tentu dia benar. Saudara-saudara kasih, iblis juga bisa profetize Bapak Ibu sekalian. Iblis juga bisa menceritakan kehidupan saudara. Tapi iblis tidak pernah bisa menjamin kehidupan saudara besok. Dia hanya tahu kemarin. Saudara berjalan ke sini kan, benar kan, itu kan. Oh iya saya tertarik Bapak Ibu sekalian. Kok dia tahu? Tapi sometimes later, ternyata dia orang yang salah Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, disinilah the true genuine apa yang saya cari itu di dalam Tuhan. Dan sesaat itu Tuhan hanya berbicara kepada saya secara audible. Semua itu indah pada waktunya. Cuma berapa lama saya mengalami Bapak Ibu sekalian, babak belur Bapak Ibu sekalian. Babak belur Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pikir begini Bapak Ibu sekalian, saya pikir kalau kita berjalan dengan Tuhan, kesaksian demi kesaksian terlalu pasti banyak Bapak Ibu. Mungkin saya bisa bersaksi. Tahun 2010 Bapak Ibu sekalian dalam pelayanan saya diobrak-abrik Bapak Ibu sekalian. Bahkan pada waktu itu mengatakan, oh Tuhan ini dilanjutkan pelayanannya atau berhenti saat ini juga. Tapi Tuhan berkata kepada saya, kasih karuniamu cukup bagiku. My grace is sufficient for you. Makanya saya bisa ada di mimbar ini Bapak Ibu sekalian. Demi persoalan dalam pekerjaan Bapak Ibu sekalian, dalam penantian Tuhan kiri kanan, udah terlalu banyak kasih Tuhan kepada saya. But yet, saya masih perlu damai sejahtera Tuhan. Karena I'm not problem free Bapak Ibu sekalian. Setiap masalah yang saya hadapi, saya perlu peace. Saya perlu damai sejahtera Tuhan. Di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara kasih, dalam Alkitab banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Pak Dino sudah menyebut Musa, bagaimana dengan Henokh, bagaimana dengan Samuel pada waktu kecil dipanggil Tuhan. Bagaimana dengan Yesaya, pada waktu itu dia belum apa-apa, masih muda.
Dia dipanggil Tuhan. Tuhan, aku bernajis bibir di hadapanmu. Aku orang yang berdosa, tapi dia ada penglihatan bagaimana malaikat datang kepadanya. Ada bara ditaruh di mulutnya. Inilah pengampunan dosa. Sekarang apakah engkau akan melayaniku? Yes, Lord, this is I am, ready to serve you. Pengalaman-pengalaman di Alkitab itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, banyak sekali. Makanya kita perlu belajar di Alkitab bukan untuk menguasai ilmu ketuhanan. Baca Alkitab untuk kita bagaimana dikuasai Tuhan. Bukan dibalik. Sometimes saya juga bingung orang belajar Alkitab untuk menyombongkan dirinya. Bagaimana dia mengetahui Tuhan. Seperti dia menguasai Tuhan. Padahal kita baca Alkitab supaya Tuhan menguasai kita. Jadi hidup kita baca Alkitab supaya bagaimana kita belajar hidup di dalam Tuhan. In Christ is the hope of glory. Jadi kita perlu baca Alkitab Bapak Ibu sekalian supaya kita mengerti, belajar satu persatu. Saya yakin Kenisa baca Alkitab setiap hari. Jangan sampai ada hamba Tuhan, ada sedikit joke ya Bapak Ibu sekalian. Di suatu saat di kerajaan surga ada Yohanes sebagai Aser menggantikan Mario. Menyambut Kenisa gitu. Hai Kenisa, welcome to the kingdom of heaven. Tiba-tiba ada Yesaya di depan situ. Kenalkan, ini namanya Yesaya. Terus si Yesaya bicara kepada saudara-saudara. Hei Kenisa, apakah sudah membaca buku saya? Terus diem lah gitu. Tiba-tiba ada Habakuk lari-lari pagi di situ dan bertanya kepada Yesaya, katakan, Habakuk, ini orang-orang, hai Kenisa, apakah kamu sudah membaca buku saya? Saudara jangan sampai bengong dong, buku yang mana Habakuk kan gitu kan. Saya belum pernah baca kan gitu kan. Jangan kayak gitu dong Kenisa, saya yakin Kenisa pasti baca Alkitab. Kenisa baca Yeskiel, baca semualah para nabi-nabi besar itu. Jangan sampai nanti di sorga gitu ditanya sama Yohanes gitu, apakah kamu membaca kitab Wahyu saya? Kan susah ya kalau kita nggak tahu kayak gitu. Harus baca lah kayak gitu, harus baca. Saudara-saudara, again, membaca Alkitab bukan kita untuk menguasai keturunan. Tuhan is so big. Bigger than you think. Bigger Bapak Ibu sekalian. You cannot reach hikmat Tuhan. Hanya Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Saudara tidak akan sampai memegang hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan turun kepada saudara. Di Yakobus 1 dikatakan, jika engkau kekurangan hikmat, mintalah. Mazmur 139, ini juga Daud juga berkata dengan sama, ayat 6 sampai 7. Mazmur 139 ayat 6 sampai 7. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini curhatan Daud mengenai Tuhan. Terlalu tinggi, terlalu jauh. Bagaimana aku bisa menggapaimu? Jangankah engkau lari daripada rohmu? Biar rohmu tetap di dalam aku. Jadi maksud daripada ketuhanan, maksud kita belajar teologi bukan kita menguasai ilmu itu seperti saudara belajar ilmu ekonomi atau engineering. Saudara menguasai ilmu itu agak berbeda kalau kita bicara Alkitab. Kita baca Alkitab supaya Tuhan menguasai hidup kita. Di dalam Tuhan kita memperoleh damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera tidak bisa saudara belanja seperti di mall.
It comes from God. It comes from the Holy Spirit. Roh Kuduslah yang memberikan kita damai sejahtera. Amin Bapak Ibu sekalian, amin. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari seorang yang bernama Paulus bagaimana bisa memperoleh kasih Tuhan. Kita belajar pagi hari ini dari firman Tuhan, Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudara-saudara kasih, we all need peace with God. Kita semua perlu damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita tidak pernah hidup free daripada masalah. Saudara-saudara, saya bisa rasakan di jemaat ini juga banyak masalah demi masalah yang kita hadapi semua. Bapak Ibu sekalian, the same juga dengan saya Bapak Ibu sekalian. Emangnya saudara saja yang punya masalah, saya juga punya loh. Ya kan? Pak Dino juga punya, saya tahu itu. Gitu. Dia udah bisikin saya kan tadi. Saya perlu doa, bro kita sama-sama doakan aja ya bro ya. Saudara-saudara kasih, kita tidak pernah menghindari masalah selama masih ada nafas kita. Kita belajar bulan lalu bagaimana masalah kita yang sebenarnya, bagaimana kita berasa broken, hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tapi walaupun masalah masih ada sekeliling kita, saudara masih bisa merasakan damai sejahtera dalam Tuhan. Makanya kita perlu Tuhan karena Tuhan kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan masalah right in this moment. Dan late masalah itu berjalan bersama-sama kita. Tapi bukan artinya kita terpuruk di dalam masalah itu. Tapi dalam masalah kita masih bisa rasakan damai sejahtera. Itulah maksudnya kita belajar bulan ini. Whatever the problem di hadapan kita masih bisa bersenyum di dalam Tuhan. Kita bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan. Sukacita kadang-kadang Bapak Ibu sekalian seperti Instagram. Senyum-senyum foto di sini-sini ternyata masalahnya banyak banget. Tapi sukacita genuine daripada Tuhan ini yang kita perlukan. Karena disinilah ada damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, dalam keluarga pasti ada masalah. Saudara, orang tua dengan anak, dalam pekerjaan, apalagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam hubungan, Bapak Ibu sekalian. Hubungan juga punya masalah. Saudara-saudara kasih, pagi hari ini saya memberi kabar baik. Whatever your problem is, Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Tapi kita untuk masuk ke situ Bapak Ibu sekalian seperti yang ayat pertama, kita perlu iman dalam Kristus. Bisa saudara-saudara ada dua yang menyelesaikan masalah. Yesus
atau yang lain. Paulus mengajarkan kita pagi hari ini hanya di dalam iman dalam Kristus kita bisa melalui segala hal. Hanya di dalam iman pada Kristus kita dibenarkan. Di ayat pertama, Bapak Ibu sekalian. Dikonfirmasi di 2 Korintus 5 ayat 21. Tidak hanya di jemaat di Roma tuh Paulus mengatakan ini. Tapi di jemaat Korintus dia mengatakan yang sama. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam kita dibenarkan di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi hanya di dalam Kristus kita dibenarkan. Di luar itu kita tidak dibenarkan. Dan yang kedua ayat ini yang kita bicara di sini ayat kedua, oleh dia kita berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang kedua prosesnya di dalam iman timbul pengharapan Bapak Ibu sekalian. Pengharapan di sini adalah ketergantungan kita kepada Dia yang menciptakan kita. The reliance on God itu yang diperlukan dalam pengharapan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, anak saya umurnya 26. Sampai sekarang dia mengharapkan saya. Pah, bayarin ini dong, Pah. Padahal udah kerja Bapak Ibu sekalian. Pah, ini Pah, ini Pah, ini Pah. Gitu. Ya tapi ya itulah father kan. Always kasih. Tadi Friska katakan seperti opung gak pernah ada perhitungan. Kalau kepada orang yang dikasihinya. Bapa di surga juga sama Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara bergantung kepada Bapa di surga, masa sih Tuhan gak kasih? Burung-burung udara aja gak ngapa-ngapain dikasih makan. Bapa di surga apalagi. Cuma persoalannya adalah ketika kita dapat masalah saat ini, you always turn to man. Sama seperti anak saya. Karena mereka itu masih kecil, masih bergantung. Tapi sometimes saudara dan saya belajar untuk tidak melihat orang. Lihat Tuhan sebagai sumber pengharapan. Belajar Bapak Ibu sekalian. Ketika saya punya masalah pada awal perkawinan Bapak Ibu sekalian, saya gak bisa ngelihat siapa-siapa, hanya lihat Tuhan. Ini yang menyelesaikan pengharapan saya Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjawab pengharapan saya. Jadi pengharapan itu muncul karena apa Bapak Ibu sekalian? Tadi saya jelaskan. Kalau setiap hari kita bisa makan, kita lupa makanannya apa. Setiap hari kita bernafas, kita lupa siapa yang kasih nafas. Setiap hari kita bisa pegang istri dan anak-anak semua siapa yang kita kasihi, kita lupa siapa yang memberikan itu. Tapi pengharapan itu muncul karena adanya penderitaan Bapak Ibu sekalian. Sangat manusiawi. Saudara berharap ketika saudara kehilangan pekerjaan. Saudara berharap ketika anak-anaknya nakal. Saudara berharap ketika pelayanan kita mengalami stagnansi. Saudara berharap ketika seorang mengecewakan saudara. Jadi pengharapan itu timbul karena suffering Bapak Ibu sekalian. Tapi jalannya itu tidak langsung Bapak Ibu sekalian. Karena ada suffering kemudian ada pengharapan. No, apa yang disampaikan Paulus adalah di ayat berikutnya.
The suffering itu sendiri kita jelaskan Bapak Ibu sekalian. Siapa di dunia ini selain Yesus yang menderita yang paling besar? Di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang lebih menderita daripada Yesus selain Ayub. Tapi Ayub di dalam penderitaannya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Tuhan jahat sama saya? Kenapa saya mengalami penderitaan ini? Kenapa saya punya masalah? Kok Tuhan jahat banget? Saya nggak melakukan apa-apa. Bapak Ibu sekalian, orang yang paling saleh dalam Alkitab adalah Ayub. Tapi yet dia mengalami masalah Bapak Ibu sekalian. Jadi Ayub tidak pernah blame God dalam penderitaannya. Yang kedua yang kita pelajarin dari Ayub adalah Ayub tidak pernah mendengarkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Teman-teman Ayub hanya untuk scrutinize the problem. Kamu itu orang tuanya itu dosanya banyak, makanya kamu punya dosa. Kamu melakukan ini, makanya kamu begitu. Teman-teman sekeliling kita ini cuma mengatakan itu saja. Karena itu yang dimengerti Bapak Ibu sekalian. Tapi yang dimengerti Ayub adalah God is my redeemer. Allah adalah penebusku. Ayub juga belajar Bapak Ibu sekalian. Semua kita yang hidup ini punya keterbatasan. Seperti Daud tadi. Tidak mungkin capek, aku mampu mencapai hikmat-Mu ya Tuhan. Terlalu tinggi Tuhan itu. Ayub juga tidak akan berusaha menguasai apa yang tidak bisa dia kuasai. Surrender to God itu yang alami Bapak Ibu sekalian. Makanya Ayub di ayat yang ke-19, Ayub 19 ayat 25 sampai 26 Jo. Apa yang dikatakan Ayub? Tetapi aku tahu penebusku hidup. My Redeemer lives. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Pengharapan daripada Ayub hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara kasih, suffering Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang itu Tuhan adakan dengan tujuan supaya tujuan Tuhan bisa tercapai untuk kita semua. Dari suffering Bapak Ibu sekalian di ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah kepada pengharapan dan kemuliaan. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai suffering dan sekarang kita masuk pengharapan. Dan pengharapan ini adalah the self-reliance kepada Tuhan only Bapak Ibu sekalian. Only. Dan dari pengharapan itu kita akan masuk kepada ketekunan Bapak sekalian. Ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di New King James ketekunan di situ adalah perseverance Bapak Ibu sekalian. Bahasa Inggrisnya adalah perseverance. Saudara-saudara kasih perseverance itu adalah mungkin kayak istri saya gitu kalau lagi minta sesuatu gitu kan. Bisa berkali-kali ya Maya. Ini Pak, terus sampai saya katakan iya gitu. Iya gitu ya. Makanya dia mesti kerja di asuransi kayaknya bisnisnya, tapi dia nggak mau kerja di asuransi. Ditolak, tapi terus. Demikian kita juga Bapak Ibu sekalian, yuk kita punya hak to press on God. Persevere dengan Tuhan. Jika saudara punya masalah, lutut saja Bapak Ibu. Setiap hari jangan give up.
Saudara-saudara berkutut lutut sampai lutut kita lecet berdoa kepada Tuhan. Berpuasa, mau puasa Daniel, mau puasa Esther, apapun. Press on God, that is perseverance. Ketekunan itu selalu baca Alkitab, berdoa, berpuasa. Apapun, melakukan segala kebaikan. Inilah perseverance dalam Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam pengharapan tidak ada dalam pengharapan begitu saja, kita harus persevere Bapak Ibu sekalian. Suffering tidak langsung berharap. Dalam suffering kita harus bertekun di dalam Tuhan. Apapun masalahnya, apakah saudara dalam penantian dalam pekerjaan, apakah saudara dalam penantian mendapatkan pasangan-pasangan yang Tuhan kehendaki, apakah saudara menghadapi masalah-masalah yang lain, persevere terus mencari Tuhan. Mintalah maka engkau akan diberikan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saudara-saudara sekasih. Tuhan juga tahu Bapak Ibu sekalian. Ayub bagaimana persevere dalam penderitaannya sampai akhirnya Bapak Ibu sekalian. Kehilangan anak-anaknya, kehilangan segala sesuatu, kehilangan ternaknya. Tapi lalu Ayub tetap berlutut dan berharap kepada Tuhan. Saudara kasih, apapun masalah saudara, hubungan suami istri, saya bisa buktikan saya sama istri saya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita sekarang sudah saling mencintai, saling berpelukan, iya gak mah? Ya. Dulu kita gak pernah kali ya, susah. Sekarang lain ya. Saudara-saudara, berlutut, berpuasa dan bersandar kepada Tuhan itu adalah perseverance. Saudara-saudara kasih, Yesaya 41 ayat 13 tema kita mengatakan, Yesaya 41 ayat 13 tema kita bulan ini, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jesus yang comes to you akan menolong saudara. Jadi saudara tuh perseverance harus tekun terus. Dalam masa penantian ini kita harus bertekun. Kita tidak hanya menunggu wait until the answer comes to you. Tidak hanya kita menunggu sampai jawaban itu datang sendirian. No. Kita harus minta Tuhan. Kita harus berlutut kepada Tuhan. Kita harus Tuhan. Apalagi saudara ibu-ibu saya rasa udah lebih mengerti di sini apa yang saya sampaikan. Saudara-saudara tidak ada yang lebih menjerit daripada ibu kalau udah soal anaknya Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak mungkin kurang sensitif. Tapi ibu-ibu saya tahu di sini sangat sensitif melihat sebuah masalah. Makanya dia lebih sering berdoa daripada bapak-bapak. Tapi saya pikir bapak-bapak juga harus berdoa. Biasanya bapak-bapak berdoa itu dia ngunci kamar sendiri. Jadi bapak ibu-ibu jangan GR dulu ya. Bapak-bapak itu menutup pintunya dan dia berdoa. Saudara-saudara kasih, karena apa Bapak Ibu sekalian? Biasanya itu bapak-bapak itu kan kalau anak-anak punya masalah datang ke ibunya kan. Ibunya datang ke bapaknya. Bapaknya datang ke siapa? Pasti dia ngunci kamarnya, berlutut, karena gak mau dilihat dia nangis. Karena dia gak mau lihat dia tuh lagi curhat. Karena itu laki-laki biasanya begitu Bapak Ibu sekalian, biasanya begitu. Dia kunci kamarnya, dia berkata Tuhan. Karena gak ada orang lain lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak saya sudah meninggal, ibu saya sudah tua, terus saya mau kemana lagi? Gak mungkin saya curhat kepada orang lain. Don't do that Bapak Ibu sekalian. Jangan curhat kepada orang lain. Curhat kepada Tuhan saja. Amin. Setelah kita persevere Bapak Ibu sekalian, Paulus mengajarkan kita mesti tahan uji. Tahan uji di New King James itu adalah karakter. Saudara-saudara kasih, kalau saudara bisa melewati sebuah penderitaan, saudara berharap, saudara persevere dalam keteguhan, hasilnya adalah karakter Bapak Ibu sekalian. Karakter itu lebih penting daripada reputasi Bapak Ibu sekalian.
Saya bisa melihat CV seseorang karena saya mau lihat reputasi dia. Tapi untuk mengenal karakternya, saya harus mengenal dia. Waktu saya di perbankan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memberikan sebuah kredit kepada sebuah perusahaan, saya melihat karakter banyak orang. Banyak karakter yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau di dalam Tuhan, kalau saudara sudah menderita, kalau saudara sudah bertekun di dalam Tuhan, karakter saudara pasti lebih baik. Saudara kekasih, yang saya dengarkan gitu, kalau kita merebus sesuatu, telur dan kentang, hasilnya dua berbeda. Telur makin mengeras, kentang makin lembut. Saudara-saudara punya pilihan. Kalau saudara diberi masalah kepada banyak masalah dalam hidup saudara, apakah saudara mengeraskan hati atau melembutkan hati saudara? Saudara-saudara kasih, karakter dalam Tuhan adalah kelemah lembutan dalam masalah. Karakter dalam Tuhan adalah rendah hati dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Bukan sebaliknya, keras. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Saudara-saudara, itu saudara akan masuk ke dalam bitterness, kepahitan dalam masalah. Jangan. Karakter yang dimaksud Paulus adalah kelemah lembutan, kerendahan hati, bersandar kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Saudara-saudara kasih, kalau kita bisa menguasai perjalanan apa yang disampaikan Paulus pada pagi hari ini. Kalau saudara menderita, kalau saudara bertekun, kalau saudara punya karakter yang baik, pengharapan itu tidak akan mengecewakan saudara. Di ayat 4 mengatakan, di ayat yang terakhir mengatakan di ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara kasih, pada akhirnya sesuai dengan puji-pujian, konfirmasi pada pagi hari ini, kita perlu Holy Spirit untuk menjalani hidup kita. Untuk mengalami Tuhan, kita perlu Holy Spirit. Itu tidak datang dengan sendirinya Bapak Saudara. Tidak bisa dipelajari. Saudara bisa baca Alkitab bolak-balik. Saudara bisa bernyanyi-nyanyi puji-pujian dalam apapun saudara. Tapi if there is no Holy Spirit, saudara tidak akan bisa mengalami Tuhan. Kita perlu Holy Spirit Bapak Ibu sekalian. The Holy Spirit adalah Yesus sendiri. Let me close pada pagi hari ini saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan dari Kolose 1 sampai Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. The Christ in you is the hope of glory. Kristus yang ada di dalam saudara harus lebih kenal lagi supaya kita bisa mengalami kasih-Nya. We all need love from God. Kita semua membutuhkan kasih Tuhan. Karena disitulah kita mengalami Tuhan. Saudara-saudara kasih, camkan ini Bapak Ibu sekalian, pulang dengan firman Tuhan ini. The Christ in you is the hope of glory. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan. Yes Lord, kami membutuhkan Engkau. Yes Lord, kami ingin mengalami Engkau. Yes Lord, kami ingin Tuhan, peace of you
ada di dalam hati kami ya Bapa. Tuhan, aku tahu ya Tuhan, di antara jemaat-jemaat sini pada pagi hari ini Tuhan, yang masih di dalam masalah-masalah mereka, kami perlu Engkau ya Tuhan, untuk datang ke setiap hati kami ya Bapa. Kami perlu sentuhan hati-Mu ya Bapa, di setiap hati kami ya Bapa. Yang hunger ya Tuhan, yang pada saat ini Tuhan, yang umat-Mu lagi sedang kelaparan ya Tuhan, menantikan solusi, menantikan jawaban doa mereka ya Bapa. Dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, dalam sakit penyakit mereka ya Tuhan, dalam persoalan di dalam keluarga suami istri dengan anak ya Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan, untuk datang kepada kami ya Tuhan, menyentuh setiap hati kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Kuatkan Tuhan semua umat kami ya Tuhan. Di Kainisa khususnya pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan akan membebaskan belenggu-belenggu masalah mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa. Amin. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Holy Spirit, you are welcome. Come this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, benar Tuhan, betapa kami membutuhkan roh Allah dalam kehidupan kami. Kami mengundang Holy Spirit to be present in this place, God. Kami undang Kau hadir tempat ini. Lawat setiap kami. Aku berdoa bila firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kami. Aku percaya Bapa yang baik, pada pagi hari ini Engkau punyai pesan yang khusus untuk setiap kami. Melalui firman yang dibawakan oleh Pak Daswar, aku percaya Tuhan Yesus, ada pesan Tuhan yang khusus kepada setiap kami. Thank you God. Thank you God. Kami butuh Engkau Holy Spirit. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau Roh Kudus Tuhan pada pagi hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Spirit, you are welcome. Yes Tuhan. Yes. Yes Lord. Yes Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord. Your glory, that is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Saya percaya pada pagi hari ini, kita semua perlu diteguhkan lagi dengan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh Dia. Seperti firman Tuhan dikatakan, kadang kita terlupa. Kadang we take it for granted. Kita menganggap biasa-biasa aja. Tapi mari pada pagi hari ini, kita perteguhkan kebutuhan kita akan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita perteguhkan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Itu yang menjadi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang memimpin setiap langkah kami. Yang memberikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Roh Kudus Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Bukan kuat dan gagah kami. Tapi Roh Allah yang tinggal dalam kami. Itulah kunci kemenangan kami. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini mau mengatakan, Roh Kudus, aku undang Engkau masuk dalam kehidupanku. Aku perteguhkan bahwa Engkaulah Tuhan dan Rajaku dan Engkaulah Allah kami. Boleh angkat tangan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mau katakan, kami perteguhkan kembali. Bahwa kami mau katakan bahwa Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Engkau yang memperteguh akan firman Tuhan yang setiap kali masuk dalam kehidupan kami. Setiap firman yang kami baca diteguhkan oleh Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Menjadi daging dan darah kami, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, manusia tidak hidup saja dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biar Roh Kudus mengingatkan kami untuk memperteguhkan kehidupan kami, melekat kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Baik melalui pujian, penyembahan, melalui firman Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan terima kasih. Engkau mengingatkan kami lagi untuk always experiencing you God in our life. Untuk selalu mengalami Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Menyertai Engkau, mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik itu masalah kami maupun itu sukacita kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa pada pagi hari ini, apapun pergumulan kami, aku berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau in control God. Bahwa Tuhan in control atas masalah kami. Tuhan tahu, Tuhan share masalah itu, Tuhan berempati atas masalah itu. Dan Tuhan sedang mempersiapkan jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan jawaban dari Tuhan senantiasa memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yang sakit diberikan kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap pulang dari tempat ini Tuhan dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Masuki minggu depan dengan kemenangan bersama Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Shalom. Holy Spirit, you are welcome. Come fill this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Your glory is present in the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Shalom, sampai ketemu minggu depan.